Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nurul Fadila Rahmawati. Aku dari Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang, angkatan tahun 2023. Oke, di video kali ini aku akan menjelasin apa aja sih model keislaman yang ada di Indonesia dan kira-kira model keislaman apa yang cocok untuk diterapin di Indonesia pada saat ini. Oke, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas agama Muslim terbanyak di dunia. Nah, hal ini pastinya juga mendorong untuk orang-orang yang Muslim di Indonesia itu memiliki ataupun menganut model keislaman yang mana yang ada di model-model keislaman yang lainnya. Nah, pada dasarnya model keislaman yang dianut di Indonesia itu ada tiga golongan. Yang pertama itu golongan Salafi, yang kedua tradisional, dan yang ketiga itu modernisasi. Untuk yang pertama yang mengenai model keislaman tradisional, sebenarnya model keislaman tradisional ini dianggap sebagai model keislaman yang tidak terlalu murni dalam segi Islam karena ada beberapa campur aduk antara budaya-budaya lokal, yang dimana kita sama mengetahui bahwasanya sebelum Islam masuk ke Indonesia, orang-orang yang ada di Indonesia itu menganut agama Hindu dan Buddha. Maka dari itu Islam tradisional ini banyak sekali campur aduk antara agama Islam dan agama Hindu dan Buddha dalam segi tradisi. Mungkin kita bisa mengambil contoh salah satunya seperti 4 bulanan, acara 4 bulanan, terus syukuran-syukuran lain yang memang dalam Islam itu tidak ada dalilnya, tapi dari segi adat dan kebiasaan itu memang sudah diterapkan di masyarakat, dan banyaknya Islam ini tuh banyak terjadi di sekitaran daerah-daerah Jawa yang memang pada dasarnya sebelum Islam masuk mereka menganut agama Hindu dan Buddha. Nah, selanjutnya model keislaman Salafi. Keislaman Salafi ini dianggap sebagai model keislaman yang radikal karena mereka menganggap bahwasannya salah satu cara untuk kembali ke pemurnian Islam adalah dengan cara membasmi hal-hal yang menjadikan Islam itu terpengaruh. Misalkan ada contoh-contoh ibadah-ibadah yang bid'ah ataupun ibadah-ibadah lain yang memang tidak dianjurkan dalam Islam. Nah, mereka ini golongan-golongan Salafi ini menganggap bahwasanya hal itu bisa dihilangkan dari dari lingkungan Islam, dan mungkin mereka melakukannya dengan ajaran-ajaran yang memang bisa dibilang radikal seperti itu. Dan di sini sebenarnya tidak banyak golongan-golongan yang menganut model keislaman ini di Indonesia, karena ya seperti kita ketahui bahwasanya yang namanya konsep agama itu harus menganut, selain dari konsep agama harus ada juga konsep-konsep sosial yang memang mengiringi dari ajaran agama tersebut. Seperti halnya bahwasanya kita ketahui bahwa agama itu merupakan salah satu pedoman untuk hidup dan juga pedoman untuk bagaimana kita berinteraksi dengan manusia selain berinteraksi dengan Tuhan. Jika kita menerapkan pola Salafi ini dirasa kurang tepat karena halnya ajaran-ajaran radikal yang diajarkannya itu sangat bertentangan dengan norma-norma sosial yang ada. Nah, yang terakhir adalah model keislaman modern. Model keislaman modern ini salah satu model keislaman yang bertujuan untuk mengembalikan agama Islam sesuai dengan ajaran sunnah dan ajaran sunnahnya. Nah, gerakan-gerakan ini tuh didasarkan ataupun memiliki pola untuk mengembalikan ajaran-ajaran ini sesuai dengan konteks yang ada pada zaman sekarang. Jadi misalkan ada suatu dalil, tapi di sini tuh tidak diartikan secara langsung hanya dalil tersebut. Ada konteks-konteks yang memang ditujukan apakah konteks ini sesuai untuk dalil ini, apakah sesuai untuk konteks pada zaman ini ataukah memang hanya berlaku pada zaman dahulu. Misalkan dalam penetapan dalil-dalil, biasanya model keislaman modernisasi ini menganjurkan untuk melakukan ijtihad ataupun diskusi secara lebih lanjut mengenai dasar dalil dari suatu hukum. Misalkan untuk fikih-fikih Islam yang terbaru yang awalnya tidak ada dalam pembahasan Islam yang memang turun kepada Nabi Muhammad, misalkan belum ada dalilnya. Tapi di sini Islam modern ini mengembangkan untuk mencari dalil-dalil yang mendekati supaya terbukti hukum-hukum dasar Islam yang memang bisa memenuhi dari suatu permasalahan yang ada di permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, biasanya model keislaman ini tuh banyak sekali dianut oleh ormas-ormas yang memang mengedepankan pembaharuan seperti Persatuan Islam, Muhammadiyah, dan juga ormas-ormas lainnya. Nah, biasanya selain dari pembaharuan, modernisasi ini juga bukan hanya sekedar
Islam itu sebagai bukan hanya sekedar untuk penuntun dari bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi di sini ada ajaran-ajaran konsep sosial yang memang diajarkan di dalamnya. Dan di sini tujuan dari Islam modernisasi pastinya lebih mengedepankan juga sosial dan juga agama yang memang kembali lagi kepada sunnah. Nah, jika dilihat dari pengertiannya sendiri dan bagaimana cara melaksanakannya, menurut saya Indonesia sendiri harus mengedepankan ajaran ataupun model keislaman modernisasi, karena seperti yang kita ketahui, Indonesia itu walaupun menganut mayoritasnya itu merupakan agama Muslim, tetapi kita jangan melupakan bahwasanya Indonesia itu merupakan negara yang majemuk. Banyak sekali umat beragama yang ada di Indonesia, banyak sekali agama-agama yang berdampingan hidup di Indonesia, dan oleh karena itu jika kita menerapkan model keislaman yang lain mungkin itu tidak cocok, dan yang cocok itu merupakan modernisasi karena didasarkan juga pada dalil-dalil yang memang berlaku untuk zaman ini seperti itu. Dan mungkin model keislaman yang cocok, nah maka dari itu model keislaman yang cocok diterapkan di Indonesia dalam model keislaman modernisasi. Sekian dari saya, terima kasih, semoga video ini bermanfaat, dan jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Dan untuk referensi yang saya gunakan dalam video ini akan saya cantumkan linknya di deskripsi video. Terima kasih.